Shalom, salam sejahtera. Bacaan renungan harian Mana Bread dari buku Khotbah di Atas Bukit yang ditulis oleh Ellen G. White. Tema hari ini adalah di lereng bukit. Lebih dari 14 abad sebelum Yesus lahir di Bethlehem, orang-orang Israel berkumpul di lembah Sikem yang indah. Dan dari bukit-bukit di sebelahnya suara-suara para imam kedengaran menyatakan berkat-berkat dan kutukan-kutukan. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu, dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Ulangan 11 ayat 27 dan 28. Dan demikianlah bukit dari mana kata-kata berkat diucapkan menjadi terkenal sebagai bukit berkat. Tetapi kata-kata yang diucapkan sebagai suatu berkat kepada sebuah dunia yang berdosa dan menderita bukanlah di atas bukit Gerizim. Orang Israel menggagalkan cita-cita luhur yang telah ditetapkan di hadapannya. Seseorang yang lain dari Yosua harus memimpin umat Allah kepada landasan iman yang benar. Bukan Gerizim lagi yang terkenal sebagai bukit kebahagiaan, tetapi bukit yang tidak bernama dekat Danau Galilea, di mana Yesus mengucapkan kata-kata berkat kepada murid-muridnya dan orang banyak. Mari kita bayangkan kembali suasana itu, dan sambil duduk dengan murid-murid itu di lereng bukit, ikut serta dalam pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan yang memenuhi hati mereka. Memahami apa yang dimaksudkan kata-kata Yesus kepada mereka yang mendengarnya, kita dapat melihat di dalam diri mereka suatu semangat dan keindahan baru. Dan boleh juga kita petik pelajaran-pelajaran mereka yang lebih dalam untuk diri kita. Ketika Juru Selamat memulai pelayanannya, konsep populer dari Mesias dan pekerjaannya seakan sama sekali tak layak membuat orang menerimanya. Roh kesetiaan telah hilang dalam tradisi dan kegiatan upacara, dan nubuatan-nubuatan ditafsirkan dengan hati yang sombong dan cinta dunia. Orang Yahudi mencari seorang yang datang bukan sebagai seorang penyelamat dari dosa, tetapi sebagai seorang pangeran besar yang akan membawa segala bangsa di bawah keagungan singa dari suku Yehuda. Dengan sia-sia Yohanes Pembaptis yang memperoleh kuasa menyelidiki hati dari para nabi zaman dulu, memanggil mereka untuk bertobat. Dengan sia-sia di Sungai Yordan, menunjuk Yesus sebagai anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia ini. Allah berupaya mengarahkan pikiran mereka kepada nubuatan Yesaya tentang penderitaan Juru Selamat itu, tetapi mereka tidak mau mendengar. Sekiranya para guru dan pemimpin di Israel menyerah kepada kasih karunia-Nya yang mengubah, Yesus telah membuat mereka para dutanya di antara manusia. Di Yudea pertama kali kedatangan kerajaan itu telah diumumkan, dan panggilan supaya bertobat telah diberikan. Dengan tindakan mengusir orang-orang yang menajiskan bait suci Yerusalem di Yerusalem, Yesus telah mengumumkan dirinya sebagai Mesias, orang yang akan membersihkan jiwa dari kecemaran dosa dan membuat umatnya sebuah bait suci kepada Tuhan. Tetapi para pemimpin Yahudi tidak mau merendahkan diri mereka untuk menerima guru yang sederhana dari Nazaret itu. Pada kunjungannya yang kedua ke Yerusalem, dia didakwa di hadapan Sanhedrin, dan karena takut terhadap orang-orang sajalah yang mencegah orang-orang terkemuka ini mengambil nyawanya. Kemudian setelah meninggalkan Yudea, ia memulai pelayanannya di Galilea. Pekerjaannya di sana telah dilanjutkan beberapa bulan sebelum khotbah di atas bukit diberikan. Pekabaran yang dia sampaikan di seluruh negeri itu, kerajaan surga sudah dekat. Matius 4 ayat 17 telah menawan perhatian segala golongan dan masih terus membesarkan nyala pengharapan ambisi mereka. Popularitas guru baru itu telah meluas bahkan melampaui Palestina, dan tanpa memperdulikan perasaan para pejabat tinggi, sudah tersebar luas perasaan akan adanya kemungkinan bahwa inilah pelepas yang diharapkan itu. Begitu banyak orang mengikuti Yesus dengan berdesak-desakan, dan semangat mereka sangat tinggi. Saatnya telah tiba bagi murid-murid yang paling dekat bergaul dengan Kristus supaya lebih cepat bergabung dalam pekerjaannya. Supaya kelompok orang banyak ini tidak ditinggalkan tanpa dipelihara, bagaikan domba tanpa gembala. Sebagian dari murid-murid ini telah menggabungkan diri mereka kepadanya pada pergumulan pelayanannya, dan hampir semua ke-12 murid itu telah bergaul bersama-sama sebagai anggota keluarga Yesus. Namun mereka juga disesatkan oleh ajaran para rabi.
dengan memberi pengharapan populer kerajaan duniawi. Mereka tidak dapat memahami gerakan-gerakan Yesus. Mereka telah bingung dan susah karena dia tidak mengadakan upaya untuk menguatkan pekerjaannya dengan memperoleh dukungan dari para imam dan rabi. Dia tidak membuat apa-apa untuk menegakkan wibawanya sebagai seorang raja duniawi. Suatu pekerjaan besar masih harus diselesaikan untuk murid-murid ini sebelum mereka dipersiapkan untuk kepercayaan yang suci yang akan menjadi milik mereka apabila Yesus harus naik ke surga. Namun mereka telah memberi reaksi kepada kasih Kristus, dan walaupun mereka lambat percaya, Yesus melihat mereka dapat dilatih dan ditertibkan untuk pekerjaannya yang besar. Dan sekarang mereka sudah siap lama, dan sekarang mereka sudah cukup lama bersamanya untuk menetapkan dalam ukuran tertentu iman mereka pada sifat ilahi misinya, dan orang-orang juga telah menerima bukti kuasanya yang tidak dapat disangsikan. Jalan dipersiapkan untuk mengakui prinsip-prinsip kerajaannya yang akan menolong mereka memahami sifatnya yang sebenarnya. Terima kasih telah bergabung dengan Renungan Harian Mana Bread. Sampai berjumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.